Ada Pak, alasan? Tadi mau ke toilet Pak. Tunggu ya. Coba. Baik anak-anak kami, pada pagi hari ini kita akan mulai yang menjadi aktivitas kita. Namun sebelum kita mulai yang menjadi kegiatan proses pembelajaran kita pagi ini, maka sebagai umat beragama wajib kita hancurkan puji dan syukur, di mana pada awal atau akhir nanti dari proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Jadi saya minta di antara anak kami untuk memimpin atau memandu kita di dalam doa. Siapa kita kelas? Nesta Bapak. Ya Nesta. Mana sih Nesta? Ya sekarang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, kepada kami memperserahkan diri di hadapan-Mu atas kasih-Mu kepada kami, di mana. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, saya coba absennya. Dan nanti kalau saya absen, kasih tangan di atas hadir, ya. Coba dengarkan namanya Afirasu. Mana? Oh iya. Arius. Hadir Pak. Ya. Tidak lupa dulu dengan pengertian keanekaragaman yang ada. Saya Pak. Iya silakan. Keanekaragaman menjadi adalah keanekaragaman makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di berbagai kawasan hidup. Iya. Waduh sekali siapa yang namanya Asrian ya, bahwa masih ingat bahwa keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman yang di bagian-bagian daripada makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Tentu di situ ada pengelompokannya ya kan, ada yang menamakan dengan tema. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Uraikan itu nanti apa yang menjadi keanekaragaman hayati Indonesia. Berikutnya menganalisis keanekaragaman hewan. Kita dari keanekaragaman hayati menjadi keanekaragaman hayati di Indonesia. Tapi keanekaragaman hayati di Indonesia ini nanti mencakup berbagai tingkatan. Ada tumbuhan, ada hewan, ada mikroorganisme, ada juga yang dinamakan dengan hutan hujan tropis. Dan unik-unik sekali ya. Yang unik. Makanya kita katakan tadi bahwa berbagai kegiatan, berbagai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ini yang di atas. Ini dia. Nah, ini musim durian sekarang sama kita kan? Iya. Ada yang punya durian dulu? Ada. Nah, udahlah kalau boleh cari dan lewati cari. Ada semua itu. Jadi kelompok ini nanti silakan berdiskusi nanti dan silakan nanti buat kelompoknya, dan ada nanti petunjuk sama Bapak sebelum bergabung di kelompoknya ya. Bisa kan? Bisa. Jadi coba perhatikan dulu ya. Bisa kan? Bisa. Coba perhatikan dulu di atas atau kita bentuk dulu kelompoknya. Bisa kan? Ya
pluralisme. Nah, keanekaragaman mikro udah. Yang keempat, yang kuat endemik di Indonesia. Jadi saya akan bagikan yang menjadi kelompoknya mengenai LKPD, ya kan? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Jadi jangan dulu dikerjakan ya. Nanti ada apa-apa yang bakal. Nah, di sini sudah kita mempresentasinya. Iya, dipresentasikan bisa juga di depan, bisa juga nanti di sini kelompoknya dan paparkan secara mantap dan sesuaikan dengan analisis. Kenapa hanya? Pembahasan dari kelompok kami adalah tentang penyebab pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan jawaban dari pertanyaan, yaitu faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi terbagi 3, yaitu 1. Lokasi Indonesia di antara 2 benua Asia dan Australia. 2. Iklim tropis karena letak di dekat garis khatulistiwa. 3. Bentuk geografis di Indonesia sebagai negara kepulauan. Perhatikan kelompok 1. Dari penjelasan yang disampaikan teman kami kelompok 1 tadi, masih ada yang belum kami pahami, yaitu apakah yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi? Ulang sekali. Apakah yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia cukup tinggi? Apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi? Terima kasih pertanyaan dari kelompok 4, maka dijawab oleh teman kami Karya pada pertanyaan. Yang menjadi kesimpulan materi pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu Indonesia sebagai negara dengan jumlah hutan tropis dan jumlah wilayah yang besar menyajikan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Adapun manfaat keanekaragaman hayati Indonesia. 1. Keanekaragaman hewan. Letak geografis Indonesia di daerah tropis menyebabkan Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang berkembang dengan baik. Pada hutan hujan tropis memungkinkan tumbuhan subur yang berdampak positif terhadap perkembangan keanekaragaman fauna tropis. Baik, terima kasih buat anak-anak kami. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri dari proses pembelajaran ini, saya minta setiap kelompok dulu mengumpulkan daripada LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi sebagai bahan penilaian dari Bapak juga. SCI, silakan nanti dikerjakan di rumah sebagai oleh-oleh pada pembahasan kita pada minggu yang akan datang, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi dengan melakukan kegiatan kita, tidak tahu tadi kita sudah berdoa, maka juga kita akhiri dengan doa. Siapa yang mengikuti kita di dalam doa? Oh ini silakan juga. Kita pada hari ini, mari kita mengabdi kepada Tuhan dan berdoa doa yang baik. Dan dengan hal ini saya mengucapkan terima kasih dengan kegiatan anak kami dengan berakhirnya proses pembelajaran kita. Maka kembalilah di rumah nanti dengan selamat dan jaga kesehatan, jangan lupa itu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Atas perhatian dan ucapan terima kasih. Selamat siang. Siang. Ya.